dia mengeraskan hati, dia merasa bahwa diri paling benar, nggak terima akan masukan apapun, nasihat apapun dia lawan, dia bantah. Itu gejalanya nampak pada beberapa orang yang akhirnya menjadi bidat, saudara. Itu saya berdoa, orang kalau mulai melepaskan itu, maka sesungguhnya dia sama dengan melepaskan kuk yang dari Tuhan. Mungkin dia masih ada di pelayanan, tapi bukan pelayanan Tuhan lagi. Sebab para pemikul kuk yang dari Tuhan, mereka wajib seumur hidup sampai ketemu Tuhan. Yaitu apa? Belajar dari dia, lemah lembut dan rendah hati. Shalom saudaraku. Saudara, Suara Gembala kali ini disampaikan khusus bagi Anda para pemikul-pemikul kuk yang dari Tuhan. Pemikul-pemikul beban yang Tuhan sudah letakkan di pundak Anda. Saudaraku, di dalam Matius pasal yang ke-11, saya bacakan saudaraku satu ayat, ya kita lompat aja ayat 29. Di situ dikatakan, pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kemudian ayat 30, sebab kuk ya yang kupasang itu enak. Jadi Tuhan berjanji saudara bahwa kuk yang Tuhan pasang itu enak. Enak itu artinya tepat pas begitu ya, tidak menyakitkan. Dan bebanku pun ringan. Jadi Tuhan kasih kuk dan kasih beban, tetapi dijamin kuknya pas, enak, dan bebannya itu ringan. Saudara tahu ya, kuk yoke itu adalah sebuah kayu yang diletakkan di punggung atau di pundak dari seekor lembu untuk menarik bajak atau menarik kereta. Itu kan di punggungnya dipasang begitu ya, kuk. Dan kuk itu biasanya berpasangan saudara ya, kiri kanan begitu ya, membajak itu kiri kanan dua. Nah itu yang ilustrasi yang dipakai oleh Tuhan, bahwa sejak kita datang kepada Tuhan Yesus dan kita beroleh kelegaan dari Dia, karena beban berat itu diletakkan, diangkat oleh Tuhan dan kita pun beroleh kelegaan, maka ayat 29 ini merupakan kelanjutan, bahwa setiap orang yang ada di dalam Kristus, yang menanggapi panggilan Tuhan Yesus, dia wajib menerima kuk yang dari Tuhan. Jadi kuk dunia dilepaskan, maka kuk yang dari Tuhan dipasang. Kita harus mau memikulnya. Saudara, kita harus mau menanggungnya. Dan kemudian ada beban yang harus kita angkat. Tapi Tuhan menjamin bebannya itu ringan. Kalau kuknya itu enak, ya ada yang menafsirkan karena apa? Karena kita akan berjalan seiring sejalan dengan Tuhan Yesus. Jadi seumpama kita ini jadi hamba Tuhan, yang digambarkan seperti lembu, yang menarik beban, kemudian dipasang kuknya di pundak kita, maka kita akan bergerak, dan kalau kita nggak kuat, maka pasangan kita yang berjanji, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman, yaitu Tuhan Yesus, dia akan menolong kita. Kalau kamu tidak kuat, maka akulah yang akan menguatkan, akulah yang akan menanggung beban itu. Ini sebuah tafsiran yang bagus, saudaraku, dan saya kira memang demikian. Siapa di antara kita yang kuat nanggung beban-beban? Kita ini lemah, saudara. Siapa di antara kita yang kuat memikul tanggungan atau kuk yang dari Tuhan itu? Berat, saudara, ya. Tetapi Tuhan bilang itu ringan. Karena apa? Karena dia menolong. Dia menolong senantiasa. Jadi, saudaraku, setiap kita yang menerima panggilan Tuhan, ini saya khususkan bagi teman-teman hamba Tuhan yang melayani dalam bidang apologetika. Anda dipanggil untuk masuk dalam pelayanan jalur apologetika. Maka yang Anda perlu perhatikan adalah apa? Itu beban. Nah, saudara, bebannya itu harus diterima. Ini memang panggilan Tuhan, ini beban yang dari Tuhan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya aku harus mau menanggung. Dan Tuhan menjamin aku akan kuat.
menanggungnya. Begitu ya, karena dia menyertai kita. Dan beban itu sampai dikatakan ringan. Coke-nya enak, meskipun itu ya coke itu mau dikatakan enak gimana ya, itu adalah tanggungan yang Tuhan letakkan. Saudaraku, dalam panggilan pelayanan apapun, khususnya panggilan pelayanan apologetika, ada hal-hal yang memang tidak enak, tetapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, maka itu akan jadi enak. Nah, rahasianya ada di mana? Ada di kalimat, saya ulangi ya, ayat 28, coba ditampilkan lagi. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah padaku. Ini penting sekali, saudaraku. Sepanjang kita ini melayani Tuhan, memenuhi panggilan Tuhan, kita ini perlu belajar. Dari siapa? Dari Tuhan Yesus. Belajar dari Tuhan Yesus tentang apa? Tentang karena aku lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu itu lembut hati. Hatinya itu lembut. Saudara, kalau kita melayani Tuhan tapi hati kita keras, nggak bisa disentuh, nggak bisa dikritik, nggak bisa dinasehati, kita perlu belajar untuk jadi lembut hati. Ngerti ya? Lembut hati itu artinya mudah menyerahkan hak, mudah untuk mendengar akan kata orang. Tuhan pakai orang-orang di sekeliling kita, saudara. Ada hamba-hamba Tuhan, teman-teman, rekan-rekan, dan kita perlu melihat bahwa ada Tuhan di balik semua orang-orang yang tidak sempurna ini. Tapi orang yang keras hati itu biasanya gandeng dengan tinggi hati, ya, bukan rendah hati. Ya, di situ lemah lembut atau lembut hati dan rendah hati. Nah, orang yang tidak rendah hati itu merasa bahwa aku paling ngerti segalanya. Jadi kamu ngomong apa, itu bukan itu yang aku butuhkan. Aku nggak mau dengar omong nasihatmu. Jadi ini susah, saudara. Ini masalah belajar. Karena belajarlah daripadaku, kata Tuhan. Karena aku lembut hati dan rendah hati. Humble. Jadi humbleness, kerendahan hati, dan meekness, kelembutan hati itu sifat Tuhan Yesus. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Sifat Tuhan Yesus yang harus kita terus pelajari sepanjang kita memikul kuk. Saya pada waktu berdoa mengenai hal ini, diberitahu oleh Roh Kudus bahwa kalau orang berhenti belajar dari Tuhan Yesus tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati, dia stop, tidak mau lagi. Dia mengeraskan hati, dia merasa bahwa diri paling benar, nggak terima akan masukan apapun, nasihat apapun dia lawan, dia bantah. Itu gejalanya nampak pada beberapa orang yang akhirnya menjadi bidat, saudara. Itu saya berdoa, orang kalau mulai melepaskan itu, maka sesungguhnya dia sama dengan melepaskan kuk yang dari Tuhan. Mungkin dia masih ada di pelayanan, tapi bukan pelayanan Tuhan lagi. Sebab para pemikul kuk yang dari Tuhan, mereka wajib seumur hidup sampai ketemu Tuhan. Yaitu apa? Belajar dari dia, lemah lembut dan rendah hati. Nah, nanti hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah dikatakan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi kedamaian, ketenangan jiwa itu hanya diperoleh ketika kita rela memikul kuk, menerima, dan terus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, sambil terus belajar dari dia, sifat utama dari Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu lembut hati dan rendah hati. Lembut hati itu mudah dibentuk, saudaraku, mudah terus belajar dan disempurnakan. Rendah hati, saudara, tidak merasa diri paling segalanya, paling ngerti segalanya, paling benar dan sebagainya. Saudara, benar pun kalau ada nasihat yang bagus, dengerin. Mungkin di dalam apa yang kita anggap benar, itu ada yang perlu disempurnakan. Kenapa tidak? Jadi dengarkan. Nah, disinilah faktor apa yang disebut dengan submission di dalam hierarki tubuh Kristus. Itu merupakan cara Tuhan. Ada orang-orang yang terlalu independen di dalam pelayanan. Ya, dia merasa bahwa ya aku dipanggil Tuhan, ya aku jalan sendiri begitu. Apakah seperti itu, saudara? Rasul Paulus juga, dia dipanggil Tuhan dan dia langsung disendirikan Tuhan, dididik oleh Tuhan pribadi 3 tahun di tanah Arab.
Tapi begitu dia kembali, dia submit, saudara, dengan tubuh Kristus. Ini sekelas Rasul Paulus, saudara. Kita ini bukan apa-apa, yang dipanggil Tuhan secara khusus dari seorang penganiaya jemaat menjadi hamba Tuhan, menjadi Rasul Kristus. Jadi submission itu memang saudara bisa pelajari lah dalam 1 Korintus dalam Kisah Para Rasul 15-16 itu, di situ submission dari Paulus dan Barnabas nyata sekali. Jadi saudaraku, mari kita belajar menjadi lembut hati dan rendah hati. Nanti jiwa itu akan jadi tenang. Ketidaktenangan jiwa itu nampak di dalam apa, saudaraku? Sikap yang ya begitulah, saudara, sikap yang pemberang, sikap yang cepat marah, cepat menghakimi, nggak jadi teladan gitu, saudaraku. Ya khususnya bagi teman-teman yang berbicara di sosmed, seperti saya ini bicara di sosmed, saudara ya, tapi saya kan tidak masuk jalur debat dan sebagainya. Itu hati-hati, saudara, kalau enteng bicara, ceplas-ceplos dan sebagainya, tidak jadi berkat. Jadi tegas-tegas, pakai strategi apa silahkan, tapi tetap ada kontrol Roh Kudus. Dan ingat, selama aku memikul kuk yang dipasang Tuhan, aku mau terus belajar seperti dia, menjadi lemah lembut dan rendah hati, dan indikatornya adalah jiwaku teduh, tenang, tidak meluap-luap, tidak meledak-ledak, tidak mudah untuk mengata-ngatai orang, apalagi sesama temannya. Dikata-katai, ya sudah, diterima. Itu Tuhan Yesus contohnya kan dikata-katai apapun ya, dikatakan apa saja yang buruk tentang dia, padahal dia orang manusia sempurna. Toh kita harus belajar dari itu. Dia rendah hati, dia lemah lembut. Dan dia memaafkan, mengampuni. Ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yaitu teladan Tuhan Yesus. Stefanus melakukan hal yang sama. Dia berdoa untuk orang-orang yang membunuh dia. Jadi saudaraku, itulah hal-hal yang kita perlu pelajari. Jadi ini nasihat untuk para apologet, orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk memikul kuk dalam jalur pelayanan tersebut. Ayo silahkan belajar terus dari Tuhan Yesus. Kalau enggak, itu berarti Anda sedang melepas kuk itu. Stop mau belajar lemah lembut rendah hati, berarti stop memikul kuk Tuhan. Mungkin masih pelayanan, tapi itu bukan kuk yang dari Tuhan. Karena ini terkait, saudara. Jadi yang mau mikul kuk harus mau belajar dari Tuhan tentang kelemah lembutan dan kerendahan hati. Indikatornya jiwanya tenang, teduh, ada sukacita, ada damai sejahtera yang tidak bisa diganggu gugat oleh apapun juga. Dan tentunya dalam pelaksanaannya, belajarlah untuk submit dengan orang-orang yang Tuhan taruh di dalam hidup Anda. Saya ingat, saudaraku, seorang hamba Tuhan yang mantan gangster yang namanya Nicky Cruz. Saudara tahu ya, Nicky Cruz yang kemudian karena mendengar Injil yang diberitakan oleh David Wilkerson, dia bertobat. Ya sekarang ini orang-orang sudah bersama Tuhan semua ya. Saya membaca kisahnya, Run Baby Run gitu ya, The Cross and the Switchblades, itu kisahnya bagus sekali. Nah, Nicky Cruz sejak dia menjadi hamba Tuhan, dia mengalami kekecewaan ini, kekecewaan itu, karena dia proses pendewasaan. Tapi setelah dia stable, dia stabil, dan dia melayani Tuhan, di dalam pelayanannya ada seorang pendeta tua, orang hitam, kulit hitam. Nicky Cruz sendiri adalah orang Puerto Rico ya. Nah ini orang kulit hitam, pendeta tua ini yang menjaga dia. Kalau dia merasa ada yang tidak beres dalam dirinya, ada kegelisahan, ada mood yang tidak baik, dia langsung datang kepada Bapak rohani yang satu ini. Tidak banyak bicara, tidak banyak ngajar, tidak banyak khotbah, tapi banyak berdoa, saudaraku. Dan dia minta untuk didoakan. Dan setelah didoakan, dia tenang, teduh, dan dia mau kembali menjadi lemah lembut dan rendah hati. Wow, dahsyat, saudaraku ya. Saya kira kita perlu belajar khususnya teman-teman yang ada di dunia apologetika. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.